Nah, ini ada suatu yang sebelumnya juga sudah saya tampilkan, tapi ini lagi bahwa ada karikatur ya, gaji, gaji pendapatan atau apa itu. Orang miskin ini andai disisihkan 1% saja buat kami, itu sudah lebih dari cukup 1% misalnya. Jadi gajinya 110 juta per bulan, 1% masuk lumbung desa. Bukan langsung ke mangkok itu, tapi ke lumbung desa kan nanti dibagi siapa yang kelaparan, siapa yang kan kelaparan itu belum nggak makan, kemiskinan juga kan. Orang tua yang di desa apa Manula ya, Manula itu ya perlu juga diperhatikan. Ya, sekarang Departemen Sosial juga memperhatikan. Ya itulah Departemen Sosial tempatnya untuk mengurusi orang miskin. Ya. Nah, jangan terjadi seperti ini lagi. Ini di Ambon ya. Ini sudah saya tampilkan yang lalu. Ya. Ini di Ambon, betapa mengerikannya. Yang fundamentalis, antara Islam dan Kristen. Oke, jangan lama-lama. Makanya ini kemudian saya pakai pilot proyek sebetulnya. Ambon masih diperlukan keteladanan para pemimpin. Dari sekian banyak konflik SARA yang terjadi di Indonesia sebagai imbas reformasi, kiranya konflik saudara-saudara kita di Ambon dan Maluku akibat kesalahan tata kelola akan tata nilai dan tata sejahtera dalam perbedaan SARA suku, antar golongan ras dan agama dapat menjadi pilot proyek implementasi pemikiran yang sudah diuraikan. Karena Ambon memang non jauh di belahan timur Indonesia, yaitu ibu kota Provinsi Maluku, provinsi maritim dengan hasil laut dan rempah-rempah white gold yang melimpah dengan semboyan kebersamaan katong semua orang Basudara dan Pela Kendong. Ambon yang sangat peristiwa Ambon yang sangat mencederai HAM, hak asasi manusia, tersebut menginspirasi seniman musik Franky Sahilatua almarhum ini sebagai Nyong Ambon, namun juga arek Surabaya. Franky kemudian menciptakan lagu secara intens dan penuh. Intens ini sebetulnya istilah dari fenomenologi. Ya, orang yang sangat serius berpikir mesti intens. Bung Karno itu intens, Pak Bung Hatta intens terhadap kemerdekaan Indonesia. Sehingga hasil pikirannya itu menjadi lebih sakral ya. Makanya harus kita ingat. Dan penuh harapan tentang Pancasila dengan judul Pancasila Rumah Bangsa Indonesia. Ini lagunya ya. Di YouTube banyak itu dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi. Pengalaman traumatik konflik berdarah-darah antar saudara di tanah leluhurnya telah menyentuh hati nuraninya sebagai seniman. Menurutnya, Pancasila sebagai filosofi Groundslag dan Wells and Sound seharusnya menjadi rumah dan tempat beribadah bersama dalam agama sipil demi persatuan bangsa Indonesia. Mungkinkah tembang Nyong Ambon tersebut dapat terwujud tergantung pada daya ingatan kita eling kita pada sejarah dan kewaspadaan kita waspodo
terhadap nilai-nilai asing yang telah atau akan merasuki jiwa bangsa Indonesia. Seperti syair lagu Pancasila Rumah Bangsa Indonesia. So, sosialisasi nilai-nilai Pancasila berarti juga bisa membangun atau mewujudkan masyarakat religius sama dapat sama rasa, sama rasa sama rata, komunis ini sama dapat sama rasa. Ini saya kira istilah yang bagus sekali dari Franke. Dengan memuji namanya, ini sila pertama, mencintai sesama, sesama. Sila kedua, menumbuhkan rasa bersatu sebagai suatu bangsa. Sila ketiga, saling bersambung rasa. Sila keempat, dan saling membagi rezeki. Sila kelima, membangun ini di apa lagu itu ya, bangun karakter masyarakat saling percaya, trust, dan rasa empati dan atau tokosoliro, empati demi membangun terbangunnya kerukunan dan dialog sosial di masyarakat yang berbeda suku dan agama untuk saling tolong menolong dan bekerja sama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sosial kapital. Sosial kapital itu modal sosial, trust dan membangun networking. Jadi, ya nanti gotong royong itu desa dan antar desa nanti. Kalau pasti dengan wilayah desa-desanya bisa menjadi antar desa. Sebagai usaha menyempurnakan arti Ratu Adil, menurut Cokraminoto adalah sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan mampu mengejawantahkan jiwa dan kemajuan politik dan ekonomi yang diangankan setiap orang. Jadi bukan orang, tapi sistem pemerintahan. Orang Ratu Adil itu ya Bung Karno, Ratu Adil, atau ya, Ratu biasanya wanita ya, Mega gitu. Ya, bukan. Ratu Adil di sini adalah sistem pemerintahan yang dijalankan mampu mengejawantahkan jiwa dan kemajuan politik dan ekonomi yang diangankan setiap orang. Pada Kongres Pancasila ke-6 di Unpati 31 Mei sampai 1 Juni, ya ini saya ikut Kongres ke-6 ini di Unpati ya, di Ambon sana. Saya ketua Kongres ketiga di Jawa Timur atau di Erlangga, saya ketuanya, ketua panitia. Terasa harapan masyarakat Ambon khususnya dan Maluku umumnya agar konflik Ambon 1999 tidak terjadi lagi, ya itu jelas harus diharapkan pada Kongres ke-6 dapat ditemukan cara bagaimana peristiwa saling bantai antar saudara hanya karena perbedaan agama tersebut tidak terjadi lagi selamanya. Indonesia memang belum tuntas dalam menghadapi masalah kebersamaan dalam kondisi pura multikultural atau membangun kesatuan dan persatuan bangsa mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika sekaligus menanamkan semangat nasionalistik serta sikap dan perilaku patriotis dalam menghadapi globalisasi, membangun rumah bersama untuk satu keluarga dengan mengimplementasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Makalahnya di Kongres Pancasila ke-6, mantan Gubernur Maluku 2 periode 2003 sampai 2013, Karel Albert Ralahalu mengatakan, kantong sama orang bersaudara, kantong sama orang bersaudara yang berbhinneka tunggal ika. Kedua ciri utama kemalukuan ini itu
telah menjadi sebuah acuan khusus dalam membangun visi dan misi pembangunan Maluku guna mengantarkan Maluku mengakhiri konflik dan membangun perdamaian sejati di bumi Maluku. Pada kesempatan yang sama di Kongres ke-6 Pancasila ini, gubernur baru yaitu Pak Said Segaf itu sebagai gubernur baru menegaskan akan menjadikan Provinsi Maluku sebagai laboratorium perdamaian. Untuk itu, Kota Ambon yang paling menderita dalam konflik 1999 kiranya dapat menjadi pilot proyek pembangunan rasa empati masyarakat Pancasila dalam gotong royongan khas Indonesia. Ini satu asumsi-asumsi dan apa yang harus dilakukan. Kemiskinan adalah salah satu sebab terjadinya keresahan, ketidakamanan, dan ketidakrukunan di masyarakat. Dan kedua, dalam rangka memecahkan masalah kemiskinan bersama akibat krisis ekonomi paceklik, Kota Ambon khususnya dan Kepulauan Maluku pada umumnya yang gemah limpah jinawi dengan rempah-rempah dan hasil lautnya menjadi pilot proyek pembangunan karakter nasional. Karena memang ya peristiwa Ambon, ya mungkin Pak peristiwa Sampit juga ya, dan lain-lainnya, Poso dan lain-lain juga itu peristiwa yang tentunya tidak perlu terjadi lagi. Wali Kota Ambon membicarakan bersama, nomor 3 ini, Wali Kota mau membicarakan bersama dan mendapat persetujuan dari pemuka agama. Ini konsep gotong royong ini harus dibicarakan dulu yang ada. Pemuka agama yang ada, rembuk desa, sebagai proses moderasi agama, yudhilatif ini, Kang Yudi ini konsep moderasi agama untuk menemukan cara bagaimana umat agama-agama menyisihkan sebagian dana umat, sedekah, dan lain. Kristen itu apa, kolektor, persembahan, dan tentunya angpau itu saudara kita Tionghoa. Masing-masing himpitan menjadi dana bersama lumbung desa. Jadi umat agama selain kalau di Islam namanya infak, ya, kolektor di gereja, infak di masjid dan lain-lain itu juga kedua, jadi dua jenis. Kalau tadi ditunjukkan orang itu 1% untuk kami, mungkin 1% untuk tempat ibadah, 2%. Ibadah kan perlu duit juga, nah, untuk kehidupan agama dibagikan oleh Sinterklas. Jadi ini di luar Eropa, gereja-gerejanya Sinterklas ini sebetulnya kan membantu masyarakat atau umat gereja yang miskin, membayakan Sinterklas, hadiah-hadiah pada rakyat miskin, yaitu masyarakat miskin yang gagal dalam persaingan perebutan rezeki di dunia yang dikuasai paham neoliberal. Ya sekarang itu konglomerat, apa pangeran apa sultan kayak raya dari sultan itu dari proses neoliberal sebenarnya. Mereka pas rezekinya banyak, memang kan juga banyak artis-artis yang miskin juga, ya, harusnya terjadi gotong royong.
Nah, Pak, setelah terjadi kesepakatan, wali kota mengawali, mempelopori, memberi teladan ya, sehingga sosok Tulodo menyerahkan dengan ikhlas, terbuka, jujur, sedekah dari gaji dan pendapatan lainnya sebagai pejabat itu ya, terbuka harus ya. Jadi stroke-nya itu diperlihatkan nanti di pendamping-pendamping di desa ini sebagai sebagian ke agamanya dan sebagian sebagai jimputan ke dana bersama di desa. Dengan KTP aturan jelas setiap orang desa dengan membuka rekening tersendiri di desa atau pendampingan di desa itu lumbung desa dan lain-lain itu rekening ya kan tidak beras lagi. Desa yang di kota itu kan orang kaya itu ya pendapatannya itu stroke-nya 1% berapa dimasukkan rekening tersendiri yang nanti terpisah dari keuangan desa. Nanti ada distribusi-distribusi yang berbeda juga. Wali kota dengan peraturan wali kota mewajibkan. Tentunya ini disetujui DPRD mewajibkan semua pegawai negeri dan perusahaan rekanan pemerintah mengikuti langkahnya di desa masing-masing yang Madya Mangunkarso dengan harapan diikuti oleh penduduk desa Tukuri Handayani. Untuk itu disediakan sertifikat Pancasila. Jadi pendidikan nantinya berupa pendidikan Pancasila sebetulnya. Pertama kali penduduk harus memberi rezekinya kepada lumbung desa ya. Itulah selanjutnya adalah itu penataran Pancasila gitu, sebagai proses penataran dia terbuka untuk dan ini setiap bulan atau apa nanti pendamping tahu bagaimana kewajiban orang untuk bergotong royong yang miskin dan memang itu ya tidak harus menyerahkan nggak punya pendapatan. Itulah Pancasilais bagi yang melaksanakan untuk keperluan kenaikan pangkat pegawai negeri mengikuti tender itu perusahaan dan pengusaha rekanan pemerintah syarat mengikuti pemilu dan lain-lain jadi calon legislatif, calon bupati itu harus sudah gotong royong di desa nanti. Kalau sekarang ya belum ada gotong royong. Nggak tahu bupati itu bayar berapa dengan partai dan pemerintah atau rumah sakit sudah siap-siap untuk menerima korban pemilu calon-calon yang nggak terpilih rumah sakit jiwa. Oke. Jadi program dengan pendampingan harus terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan pemerintah dalam pembangunan perdesaan. Ini juga Menteri Perdesaan, Menteri Sosial, membagi-bagi duit dari APBN. Jadi gotong royong ini dari masyarakat Pancasilais, Cipitan. Program sebagai proses pembangunan penciptaan karakter sebetulnya. Ini dilatih juga ya Kang Yudi ini membangun karakter itu yang mencetak karakter kan huruf-huruf itu kata-kata menjadi kata-kata yang apik, perilaku yang apik, karakter yang apik, yang baik, masyarakat atau bermakna ya. Masyarakat gotong royong Pancasila di mana tidak ada lagi anak-anak terlantar, orang tua yang tak terurus, serta potensi TKI-nya. Ini yang pertama juga NTT. Juga ada di daerah-daerah lain, ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, jadi TKI.
meningkatkan martabat bangsa serta memaksimalkan potensi produktif desa yang insya Allah dapat diterapkan di seluruh kabupaten kota Indonesia. Wali kota mengajak perguruan tinggi, nah, ini perlu ya, di setempat ya, sama-sama nanti kalau ada 2-3 perguruan tinggi, ayo ini gimana, mahasiswa yang KKN-nya itu kan ya, ke desa-desa, mungkin KKN-nya desa yang di luar kabupaten nggak apa-apa, dari kabupaten KKN di situ juga apa yang harus dilakukan atau apa pemikiran-pemikiran yang perguruan tinggi kan tempat berpikir seperti yang Padepokan ini cuma dari UNER ini tempat berpikir untuk Pancasila ya, ya, ya. Yang penting kan bekerja seperti ini saya bicara di YouTube ini video ini ya. Masalah lebih lanjut terutama dalam pembentukan tata kelola atau pengurusan agar berjalan efektif dan efisien karena tentunya perlu pendamping-pendamping yang handal yang dikembangkan di perguruan tinggi dengan dharmanya dalam membangun kecerdasan kolektif dan moral publik. Adapun kitab sucinya, ini kitab suci sebetulnya bukan ya kitab ya buku-buku lah. Ya saya memang apresiasi dengan bukunya Kang Yudi itu yang Negara Paripurna dan lain-lain. Dan buku-buku yang lain dari Pak Kailan, dari UGM itu juga produktif sekali buku-buku tentang Pancasila. Ya kalau dulu penataran P4 itu buku Semok dan lain-lain, mungkin bisa dibaca juga yang sesuai dengan semangat sekarang ya. Yang penting itu pemikiran dan nanti diproses lah gitu. Di komisi ini sekarang sebenarnya BPIP itu sebenarnya BPIP itu ya sebuah fungsinya nanti seperti ini. Ini ide ya. Jadi bantuan pejuang Pancasila lainnya yang sudah disiapkan atau direkomendasi oleh BPIP ya. BPIP, lembaga lain dan lembaga lain mempunyai otoritas dan kompetensi. Dalam hal ini saya mengusulkan bentuk komisi ya tadi komisi seperti tadi. Ini ya BPIP itu bentuk komisi. Kalau BPIP sekarang kan pengangkatannya itu ya bagus juga, rekrutmennya jelas, kriteria yang bisa menjadi pegawai BPIP juga bagus juga. Ini jelas nantinya seperti komisi itu harus DPR dan lain-lain seperti KPK sekarang. KPK yang DPR pun juga meleset juga. Tapi oke lah itu pengalaman-pengalaman yang bisa diperbarui dalam mewujudkan habit sama dapat sama rasa, habit ya. Kebiasaan, membiasakan seperti di RRC sekarang. Ya orang masyarakat Cina yang 1,5 miliar itu enggak apa ya sudah seperti itu sama rasa sama rata dan lain-lain itu enggak ada protes-protes. Ada dulu yang protes di Tiananmen itu ya, itu memang dipelopori oleh pelajar-pelajar yang dari RRC yang tentunya belajar mengenai liberalisme gitu ya. Nggak tahu lah itu jadinya apa. Jadi, RRC sekarang seperti sekarang ya nasibnya seperti Uni Soviet bisa menjadi diskusi sendiri. Tapi Indonesia dengan Sinterklas ya, nanti itu baru ide yang digulirkan sekarang ini bergotong royong. Oke, saya yakin bahwa nanti Indonesia akan menjadi negara hebat